Ya. Pak, silakan. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan urutan dari kegiatan kita bagi siang hari ini. Yang pertama nanti ini presentasi dulu apa yang jadi rencana kegiatannya. Saya berikan waktu 10 menit paling lama untuk presentasi. Kemudian setelah presentasi dan peserta, saya mohon tanggapan dari mentornya. Menurut mentornya, kegiatan yang disusun oleh Ilmi nanti apakah layak atau tidaknya kaitannya dengan tugas beliau di kantor. Kemudian yang berikutnya baru ke penguji waktu yang lebih banyak. Baik, untuk meningkat waktu silakan Saudara Ilmi untuk presentasi apa yang direncanakan. Silakan. Ya Pak, izin terima kasih Pak. Izin nge-share screen Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sigit Totok Budiwasito selaku coach, Bapak Radivial selaku mentor, Ibu Catrina Denelo selaku penguji, dan Ibu Rizna selaku host. Mohon izin Bu, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Sosialisasi tentang Alur Pelayanan Penumpang di Pelabuhan Taipa, Provinsi Sulawesi Tengah, yang disusun oleh saya, Ilmi Iniatul Fatihah, Ahli Media Transportasi. Instansi di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, jabatannya Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Yang menjadi latar belakang pada rancangan aktualisasi ini yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan, di mana pada peraturan ini sesuai dengan pasal 5 yang berbunyi penyedia jasa wajib menyesuaikan standar pelayanan penumpang. Adapun tujuan dari aktualisasi ini yaitu satu, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Yang kedua, menginformasikan alur pelayanan penumpang di Pelabuhan Taipa sesuai dengan prosedur. Kemudian, manfaat bagi instansi atau OPD yaitu satu, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif. Dua, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Yang ketiga, menciptakan pelayanan yang aman dan tertib bagi penumpang atau masyarakat, yaitu satu, terbentuknya penumpang atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan. Dua, mengurangi pemborosan waktu pengguna jasa karena berkeliling area pelabuhan akibat ketidaktahuannya akan alur pelayanan penumpang. Bagi penulis sendiri yaitu mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat dan mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Kemudian ada 3 isu yang saya ambil, dan setelah dilakukan analisis isu menggunakan metode USG, core isu yang didapat yaitu yang nomor 2, yaitu masih minimnya atau terbatas informasi tentang pelayanan di pelabuhan. Gagasan atau pemecah isu yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang alur pelayanan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Taipa, Provinsi Sulawesi Tengah, dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan di pelabuhan. Setelah itu saya melakukan analisis penyebab masalah menggunakan pohon masalah, di mana masalah yang saya ambil yaitu masih minimnya atau terbatasnya informasi tentang pelayanan di Pelabuhan Taipa. Dampak atau akibat dari masalah ini yaitu masih terdapatnya penumpang yang belum mengetahui tentang pelayanan di pelabuhan. Dan sebabnya itu kurangnya atau terbatasnya pengetahuan penumpang tentang aturan standar pelayanan di pelabuhan. Sehingga alternatif permasalahan yang saya lakukan dengan menerapkan 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melaksanakan persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan yaitu 1. Melakukan koordinasi dengan mentor. Output atau hasil kegiatannya yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor. Keterkaitan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, mengajukan rancangan aktualisasi kepada mentor. Output atau hasil kegiatannya terciptanya kerjasama atau koordinasi antara atasan dan bawahan dan adanya dokumentasi dari hasil kegiatan itu. Sedangkan keterkaitan nilai-nilai dasar ASN yaitu harmonis,
adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua yaitu membuat banner alur pelayanan penumpang untuk diinformasikan kepada penumpang. Tahapan kegiatannya yaitu 1. Mendesain banner yang menarik agar dipahami oleh masyarakat atau penumpang. Output atau hasil kegiatannya terciptanya sebuah konsep pengusulan dan pemasangan banner. Dan keterkaitan nilai dasar ASN yaitu kompeten dan adaptif. Kedua, mengajukan konsep banner kepada atasan atau segera menyiapkan konsep yang telah disetujui. Output atau hasil kegiatannya yaitu terbuatnya banner yang telah disetujui. Keterkaitan nilai dasar ASN yaitu kompeten, kolaboratif, dan akuntabel. Kegiatan yang ketiga yaitu mensosialisasikan alur pelayanan penumpang melalui banner dan media sosial. Tahapan kegiatan yaitu 1. Mencetak banner yang sudah didesain. Output atau hasil kegiatannya, pelaksananya kegiatan memberikan informasi tentang alur pelayanan penumpang dan kendaraan kepada masyarakat melalui banner. Yang kedua, memasang banner di area pelabuhan. Output atau hasil kegiatannya, terpasangnya banner tentang alur pelayanan penumpang dan kendaraan. Keterkaitan nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Yang ketiga, mendesain poster sarana media untuk dipublikasikan di media sosial. Output atau hasil kegiatannya, membagikannya di akun media sosial. Keterkaitan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu kegiatan yang terakhir mengevaluasi kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan survei atau wawancara terhadap penumpang. Output atau hasil dari kegiatannya memperoleh tanggapan dari masyarakat mengenai sosialisasi yang telah dilakukan. Yang kedua, memeriksa hasil dari survei atau wawancara yang dilakukan, mendapatkan hasil dari survei atau wawancara tersebut. Keterkaitan substansi mata pelatihannya akuntabel dan kompeten. Yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Output atau hasil kegiatan yaitu mendapatkan arahan dan masukan dari mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekian dan terima kasih, Bu. Baik, ya. Terima kasih pemaparannya. Ilmi untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari mentornya para di pihak para tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Katrina Benelo SOS MSc selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Sigi Totok Budi Wasito MP sebagai coach, dan yang saya hormati Ibu Risna sebagai host, serta peserta seminar yang kami banggakan. Ya, pada kesempatan kali ini, halo, cek. Ya, pada kesempatan kali ini, pada prinsipnya saya selaku mentor sangat mengapresiasi dan mendukung dari kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Ilmi terkait dengan penelitian tentang sosialisasi tentang alur pelayanan penumpang di Pelabuhan KIPA Provinsi Sulawesi Tengah yang sangat bermanfaat baik bagi instansi maupun baik bagi penumpang, Pak. Dan sangat mendukung. Untuk dari saya, Pak, untuk sementara sekian. Ya, baik, terima kasih Pak atas dukungannya. Mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana dengan baik karena ini sudah dapat dukungan dari mentornya. Untuk selanjutnya kami silakan kepada yang terhormat Ibu Katrina sebagai penguji. Silakan Bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang.
Yang saya hormati coach, yang saya hormati mentor, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ilmi. Ya, Bu. Ibu Ilmi Inayatul. Wah, bukan main itu nama ya. Sangat bagus tulisannya, yang ditulis bagus, karya tulisnya ya, juga pemaparannya sudah bagus ya. Namun ada beberapa hal yang saya akan minta agar supaya Ibu Ilmi lengkapi ya, lengkapi datanya di bab 1, latar belakang itu di alinea 3 itu dimuat datanya, hampir rata-rata memang itu ya, tolong dimuat data daripada tempat Anda bekerja. Ya, Bu. Ya. Kemudian saya ingin penjelasan dari Ibu. Kenapa sampai Ibu Ilmi mengambil isu ini dan menjadikan judul bahan masalahnya? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, Bu. Yang menjadi latar belakang dari rencana aktualisasi ini dan saya mengambil judul yaitu berdasarkan pengamatan saya sendiri, kondisi saat ini yang terjadi adalah belum maksimalnya tentang alur pelayanan penumpang yang ada di pelabuhan penyeberangan Taipa. Kondisi tersebut diantaranya masih kurangnya informasi yang ditunjukkan untuk alur pelayanan penumpang, terkhusus bagi masyarakat yang belum pernah atau baru pertama kali mendatangi pelabuhan tersebut. Ketidaktahuan informasi tersebut terkadang terkesan kurang efektif dan tidak efisien, dan hal itu mengakibatkan kesannya terburu-buru untuk melakukan dari awal mulai masuk pelabuhan sampai naik ke kapalnya, Bu. Sehingga hal-hal teknis yang lainnya yaitu masih kurang dirasakannya oleh manfaatnya oleh pengguna jasa karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam hal update-nya bank data terkait produktivitas pelayanan pelabuhan padat penyeberangan Taipa. Baik. Keterkaitannya dengan latar belakang dari agenda 3 ini bisa Ibu sampaikan saat ini dengan memakai bahasa yang bisa dipahami. Silakan. Ya, Bu, terima kasih pertanyaannya. Mohon izin menjawab, Bu. Keterkaitan dalam agenda 3 yaitu berdasarkan peran dan kedudukan ASN. Di sini saya sebagai pelayan publik atau pelayan penumpang. Dari manajemen ASN-nya sendiri yaitu mampu memberikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat atau penumpang secara profesional, memiliki kesadaran dan berkontribusi guna perbaikan kualitas pelayanan. Untuk Smart ASN-nya sendiri yaitu dalam kegiatan yang saya lakukan nanti akan membuat banner sebagai media edukasi, dan banner akan saya desain sendiri di mana pada proses mendesain itu masuk dalam kompeten di literasi digital, yaitu digital skill atau kecakapan dalam media digital. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sangat bagus rencananya, kiranya dapat terlaksana dengan baik. Dalam rencana kegiatan ya, di halaman 13, coba lihat bukan halaman 13 ya. Halaman 13 itu ada analisis rencana aktualisasi itu, rencana kegiatan aktualisasi itu ada nama OPD-nya apa ya. Kemudian isu yang diangkat apa, kemudian pemecahan masalahnya apa. Jangan dibuat terpisah dengan yang coba lihat di atas itu kan tidak ada ya. Jangan dipisah dari bahan. Ya, oke. Bisa diperbaiki ya, diperbaiki, bisa, Bu. disatukan. Ya. Diperbaiki, disatukan dengan bagan yang ada. Baik, yang kedua adalah rencana kegiatan itu dia mempunyai tahapan-tahapan ya. Dia mempunyai tahapan-tahapan. Jadi coba kita melihat
persyaratan, ada salah satu syarat yang kita buat minimal 3 tahapan, ya minimal 3 tahapan. Tapi saya lihat ini melaksanakan persiapan kegiatan aktualisasi 1. Tahapan pertama melakukan konsultasi, tahapan kedua mengajukan rancangan, tahapan ketiganya di mana? Belum ditulis. Ya, Bu. Belum ditulis, nah, nanti ditulis ya. Ya, Terus Bu. ada tahapan ketiga karena memang ada persyaratan untuk itu dan sebaiknya seperti itu ya. Ya, Bu. Sebaiknya minimal 3 tahapan. Ya. Kemudian saya lihat rata-rata ini di tahapan di kegiatan yang kedua membuat banner alur pelayanan penumpang untuk diinformasikan kepada penumpang. Ini sangat bagus agar supaya penumpang, kalau yang penumpang masih normal-normal bagus, tidak perlu bertanya-tanya, dia sudah tahu. Tapi apalagi kalau nenek-nenek ya siang, kalau dia tahu membaca ya alhamdulillah, tapi kalau dia tidak membaca pasti dia akan datang. Ya, Bu. Tapi dengan adanya banner, mudah-mudahan pelayanan lebih berkualitas. Ya, itu saya di kegiatan kedua itu, coba tolong lihat, mendesain banner, saya sudah mendesain, mengajukan konsep banner, kemudian tahapan ketiganya belum ditulis. Ya, belum, Bu. Yang tanya sama coach semua, Ya, Bu. Dia lagi makan kuaci, itu orang dia anda kasih bagi-bagi itu kuaci. Oke. Di kegiatan 3 mensosialisasikan tentang alur penumpang melalui banner dan media sosial. Mencetak banner, mencetak itu kasih pindah ke atas, Jo. Ya? Ya, Bu. Iya. Kalau sosialisasi pasti kita akan mengumpulkan atau memberikan sosialisasi itu atau menyampaikan edukasi itu kepada masyarakat atau penumpang yang masih duduk menunggu. Nah, kesempatan untuk diberikan. Yang jelas kalau masyarakatnya banyak, tentu tuanya lebih kuat ya. Kalau tidak kuat nanti tidak didengar. Gitu. Jadi di sini hanya mencetak banner yang sudah didesain, memasang banner, diarahkan mendesain poster, ya. Sosialisasi lewat media ya. Iya. Walaupun lewat media-media, jika tidak bagus desainnya itu juga nanti tetap juga tidak baik, ya. Jadi tolong supaya kalau itu sosialisasinya hanya melalui banner, ya. Ya, Bu. Cuma melalui banner, tidak ada cakap-cakap dengan peserta, cakap-cakap dengan masyarakat yang ada di sekitar situ. Izin, Bu, melakukan wawancara sama penumpangnya, Bu. Oh iya. Mendesain poster. Nih ya. Itu sosialisasi, kan karena kalau sosialisasi berarti salah satu menyampaikan sesuatu hal untuk masyarakat. Kan di kegiatan 3 itu sosialisasi nanti, tapi tidak sesuai dengan tahapannya. Ya toh, kalau paling tidak kalau mensosialisasikan tentang alur itu betul mencetak banner, tapi kan di atas sudah membuat banner dan alurnya gitu. Jadi mungkin lebih bagus mempersiapkan bahan untuk sosialisasi, misalnya bahan apa gitu, misalnya kemudian menyampaikan rencana sosialisasi itu kepada mentor. Pak Mentor, saya mau bikin sosialisasi, Pak Mentor, dan saya akan berbicara di muka pasien atau keluarga pasien gitu misalnya, atau orang-orang yang ada di kantornya ibu sendiri ya, itu kayaknya cocok-cocok. Tapi ini
bersosialisasi tentang alur penumpang, mencetak banner, memasang banner, mendesain poster. Nah, betul juga sih, tapi dia lebih cocok di tempat yang di atas. Jadi seperti saya sudah contohkan tadi, mempersiapkan materi, menyampaikan rencana ini. Nah, itu tadi saya tanya kenapa atau siapa sasarannya. Nah, bilangkan itu adalah masyarakat yang ada di situ dan keluarga pasien, bahkan pasien sendiri pun, ya. Nah, itu sudah bagus sekali itu. Cuma di dalam penulisan ini tidak ditulis itu, ya. Nanti diperbaiki penulisannya. Nanti makanya Radin bertanya sama coachmu itu. Itu coach peganteng, baik hati. Kalau harus dia tidak akan marah kalau kau bertanya berkali-kali, toh? Oke. Ya, Bu. Sekarang itu mengevaluasi kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Nah, itu dari mana evaluasinya kalau itu? Coba. Survei wawancara terhadap penumpang, ya. Kalau penumpang yang datang itu kan dia tidak dengar apa yang Ilmi sosialisasikan kemarin, bagaimana? Ya toh? Nah, jadi hati-hati menulis karena jangan sampai tulisannya melebar kemana-mana, tapi itu sendiri tidak dipahami. Oke, memeriksa hasil dari survei atau wawancara yang dilakukan, melapor hasil evaluasi kepada mentor, mendapatkan arahan serta dukungan adanya hasil dari survei. Adanya tanggapan dari masyarakat mengenai sosialisasi yang dilakukan. Itu ada 2 hal, tidak ada masalah. Hanya saja itu kayaknya cuma sedikit, tapi walaupun sedikit memang padat. Cuma tolong kalau kegiatan ini untuk mengetahui hasil apa yang Anda buat gitu. Harus ditulis merancang ini atau hal ini untuk mencapai tujuan gitu ya. Jangan kita tidak tahu kemana itu perginya, oke? Iya, Bu. Perbaiki ya. Ya. Ibu, saya lihat itu sampai pada minggu beberapa hasilnya ini ya. Berarti harus tekun dan harus gesit untuk mencari datanya yang Ibu dukung di sini ya. Iya, Bu. Oke, barangkali hanya itu yang bisa saya tanyakan. Tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan. Saya ingin mendengarkan secara langsung dari Ibu alasan mengambil judul ini dan dikaitkan dengan agenda 3. Mohon izin, Bu, izin menjawab. Alasan saya mengambil judul ini yaitu agar memaksimalkan pelayanan penumpang dengan cara mensosialisasikan banner yang sudah dibuat tadi. Sedangkan keterkaitan antara rencana aktualisasi ini dengan kegiatan kedua berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat atau penumpang tersebut. Yang kedua, akuntabel, jelas melaksanakan sosialisasi. Yang ketiga, kompeten menganalisa hasil survei atau wawancara yang telah dilakukan kepada penumpang. Kemudian, harmonis menghargai pendapat orang lain atau mentor. Ketiga, loyal sesuai dengan aturan standar pelayanan penumpang yang sudah saya jelaskan tadi, Bu. Kemudian, adaptif, yaitu proaktif dan kolaboratif menerima pendapat atau saran dari orang lain. Dihubungkan dengan agenda berapa itu? Tadi saya agenda 3. Agenda 3 itu berisi apa? Agenda 3. Izin, Bu, agenda 3 berisi tentang kedudukan dan peran ASN, Bu. Baik. Ya, sudah. Nanti diperbaiki yang saya sarankan diperbaiki. Demikian Pak Coach.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke coach dan host dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Katrin. Ilmi, coba nanti saat penguji ditindaklanjuti ya. Di latar belakangnya perlu tambahkan data. Datanya itu kan apa ya, misalnya penumpangnya berapa di setiap kali datang penumpangnya kira-kira berapa selama ini. Kan ada datanya. Siap, ada Pak. Sekian dari semua itu mengalami kebingungan, sehingga ada perlunya mensosialisasikan supaya tidak bingung. Itu latar belakangnya begitu isinya kira-kira. Siap Pak. Kemudian di kegiatanmu, kalau saya melihat yang kamu tulis, sepertinya saya saran nggak waktu itu coba dipersiapkan kamu buat denah itu ke kamu atau ke siapa kemarin? Izin Bukan ke kalian kemarin? ke lalu Pak, bukan ke saya Pak. Iya. Bukan saya lalu ya. Karena Iya, ada Pak. dua yang di Yang satunya Pak. Satunya ya. Karena di sini juga lalu kemarin bukan ke penumpang arahnya. Ke penumpang ya dia satunya ke penumpang, penertiban penumpang kalau nggak salah. Kalau begitu harusnya di kamu ini supaya nggak nunggu denahnya itu. Jadi supaya di rancangan di persiapannya itu kamu jangan hanya konsultasi. Rancangan kamu ajukan ke mentormu sudah tanda tangan, sudah ajukan lagi. Ya. Konsultasi dengan mentor itu bukan konsultasi, melapor saja yang di tahapan kegiatannya persiapan itu melapor ke mentor, kemudian kedua membuat rambu-rambu tanda tunjuk arah begitu ya, ketiganya itu buat itu denahnya pelabuhan Taipa itu seperti apa sih, tempat parkir di mana, tempat penumpang di mana, supaya jelas itu juga ya. Jadi tahapannya. Nah kalau saya lihat kegiatanmu cuma bikin banner doang itu, nggak ada yang lain tuh. Buat banner salah satunya. Nah kalau buat banner itu sampai ke cetak dan masangnya. Jangan ditaruh di kegiatan berikutnya, mendesain banner, kemudian mengajukan konsep, oke lah nggak usah langsung mendesain, kemudian mencetak, menaruh di mana gitu aja. Itu membuat banner pada kegiatan 2 ya. Jadi yang itu mencetak, kemudian memasang itu bukan kegiatan lain, kegiatan 2 itu geser ke atas. Kegiatan ketiga, kamu mensosialisasikan melalui apa media sosialnya? Rencanamu? Izin Pak, melalui media Facebook dan Instagram Pak. Facebook dan Instagram. Nah, berarti di sini mana tahapanmu Facebook dan Instagramnya? Kok nggak ada? Kok malah mencetak banner? Nggak nyambung antara kegiatan dengan tahapan. Jadi kalau kamu mensosialisasikan tentang alur penumpang melalui media, bannernya hilangkan melalui media, dan banner kan sudah di atas. Jadi melalui mensosialisasikan tentang alur pelayanan penumpang melalui media sosial. Itu aja. Nomor 3. Pertama, kamu berarti Instagram sudah ada belum? Siap, sudah ada Pak. Sudah ada, berarti nggak perlu buat. Facebook sudah ada akun Facebooknya? Siap, sudah ada Pak. Nah, kalau sudah ada, kamu tinggal mengupload ke Instagram, mengupload ke Facebook, begitu dia sosialisasinya. Kenapa? Substansinya sudah ada belum? Kalau belum ada, kamu membuat substansi, membuat materi sosialisasi melalui media dulu. Nomor 1. Kedua, mengupload ke Instagram, ketiga mengupload ke Facebook. Itu ya. Nah, evaluasimu bukan melakukan wawancara. Penumpang buru-buru mau ke kapal, kamu ajak wawancara. Dia enggak nyambung pasti. Karena bagaimana mengevaluasinya? Benar enggak? Penumpang setelah sosialisasi itu paham. Buktinya di mana kalau dia paham? Gimana cara mengukurnya kira-kira nanti? Izin Pak, putus Pak. Evaluasi itu tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dari kegiatanmu sebelumnya. Kira-kira caramu supaya tahu gimana nanti? Izin Pak, bisa melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner Pak. Alah, nyebarkan lagi. Penumpang buru-buru mau naik kapal, kok kasih kuesioner lagi, kapan jawabnya? Ini enggak
penumpang sudah buru-buru, kapal sudah mau berangkat, kamu kasih kuesioner, dibuang itu kuesionernya. Itu ya. Kamu cukup melakukan monitoring. Kalau ada orang bingung, berarti ada itu yang tidak tahu, itu aja. Kalau ada orang salah, berarti itu artinya belum tahu alurnya. Itu saja, bukan pengamatan. Kemudian kamu meluruskan, memberi petunjuk, mengarahkan penumpang. Itu kegiatan monitoringnya. Sehingga kamu data nanti yang bingung berapa, jadi laporan monitoring. Jangan-jangan dia tidak pernah konsultasi sama Bapak ini. Ya, ini saya sudah secara kayaknya nggak tahu lah. Mungkin ya manusia juga macam-macam daya tangkapnya. Mungkin signal yang terganggu, mungkin telinga terganggu, mungkin juga daya tangkap yang terganggu. Bisa macam-macam kan penyebabnya. Karena saya nggak ketemu langsung dengan semua server. Itu. Jadi kalau saya lihat ini kemarin kalau salah lalu arahnya ke penumpang, kamu arahnya ke pelabuhannya. Saya kalau nggak salah begitu kemarin, saya ingat saya. Cuma nangkepmu nggak tahu, kamu anggap punyanya lalu semua, bukan punyamu kayaknya ini. Jadi fokus itu ya. Nanti kalau sosial media, sosmednya apa sebutkan. Nah, monitoring tujuannya adalah monitoring, evaluasi tujuannya untuk mengevaluasi apakah kegiatanmu sebelumnya sudah bagus atau belum. Sehingga kamu harus punya cara yang jelas. Itu jadi pertanyaan penguji selalu itu. Bagaimana caranya kamu mengevaluasi untuk mengetahui keberhasilan daripada kegiatanmu? Nah, kalau kuesioner kamu kasih, saya di penumpang, kamu kasih kuesioner, saya terima, saya buang ke laut itu. Terus kita buru-buru naik kapal, ditinggal kapal, suruh isi kuesioner lagi. Kita harus cari cara yang paling efektif. Ya. Siapa? Nah, ya, anak, gitu. Cukup dengan mengamati, kita tahu itu. Saya sudah sosialisasikan ke Instagram. Benarkah penumpang kapal itu punya Instagram? Kok kita pakai Instagram? Saya pakai Facebook. Apakah penumpang kita punya data enggak bahwa penumpang kapal adalah semua pengguna Facebook dan Instagram misalnya. Jangan-jangan cuma kalian aja yang, sehingga monitoringnya kamu memantau di lapangan seperti apa, kemudian memantau tanggapan di sosmed. Kalau orang melihat kan kelihatan ya, dilihat berapa kali, ditanggapi berapa kali, apa tanggapannya. Orang semakin bingung, Anda beri penjelasan lagi. Itu namanya monitoring kegiatanmu yang lalu. Evaluasi, ya apa kurangnya, apa yang harus diperbaikinya lagi. Tuh, makanya saya kemarin jelaskan, jangan hanya evaluasi, tapi monitoring dan evaluasi. Monitoring itu ya mengamati, namanya monitoring. Evaluasi berarti memperbaiki apa yang kurang-kurang dibandingkan apa yang seharusnya dan apa yang terjadi sekarang. Oke, ini rombak semua kegiatan. Silakan nanti dirombak lagi ya. Saya tidak nuntut banyak kegiatan, 4 saja itu dari 1 persiapan, 2 pelaksanaan, 1 monitoring evaluasi. Berarti pelaksanaanmu 2, 1 kamu buat banner sampai dipasang di mana bannernya. Yang kedua, kamu buat sosialisasi melalui sosmed. Pilih sosmed yang paling banyak digunakan masyarakat calon penumpang kapal di Taipa. Taipa setahu saya bukan penumpang perorangan yang banyak setahu saya, karena saya dulu tukang mancing di situ. Yang banyak itu kendaraan. Ya, betul Pak Divial ya. Nah, mungkin mentornya yang lebih lama mengetahui itu, karena Ilmi mungkin orang baru. Tanya-tanya, sasarannya kepada siapa? Jadi kalau saya lihat ini Pak, kalau saya lihat ini, saya nilai ini dia tidak pernah konsultasi dengan Bapak selaku coach. Karena ya, konsultasinya ketika saya menjelaskan tadi ini juga ya, jadi gini, harus rajin konsultasi sama coachnya ya, minta bimbingan gitu ya, agar supaya tidak menulis seperti itu. Saya sudah bilang tadi, yang ditulis di kegiatan tidak sinkron dengan tahapan. Ya, harus disinkronkan dengan tahapan. Kelanjutannya bagaimana mau disinkronkan dengan tahapan, mau disinkronkan dengan kegiatan ASN, ya nilai ASN kalau tidak sinkron dari awal. Gitu. Jadi harus teliti dalam berpikir, teliti dalam menulis, oke? Supaya nanti ke depannya bisa menjadi tenaga ASN yang bermanfaat dan berkualitas, ya. Ya, Bu. Nilai dari Anda tidak mungkin malas konsultasi sama bosnya, sama coachnya ya. Nanti lebih banyak lagi berkonsultasi dengan coachnya, oke? Ya, Bu.
Pokoknya nggak usah konsultasi kalau mendengarkan dengan baik, rasakan sama. Kita 4 kali ketemu dan saya jelaskan Dengar semua. baik-baik konsultasinya. Jadi kalau saya menjelaskan ke temanmu itu juga untuk kamu juga. Jadi jangan nunggu pas giliranmu saya koreksi baru memperhatikan. Yang terjadi kan begitu. Nih beberapa orang begitu ini, bukan cuma satu ini, Bu. Nanti ada yang lain lagi juga kayaknya lebih lagi. Jadi pada saat saya jelaskan yang lain dia malah ngilang. Itu ada itu saya sempat ada karena mungkin menurut dia belum waktunya saya dibahas saya punya. Ngilang dia. Alasannya apa? Jaringan saya bilang saya berikan jaringan kalau saya datang ke rumah saya lah. Internet di rumah ngabur itu. Basuki mau bio gitulah ke orang Jawa Timur. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu ya berkorbanlah, jangan pasrah. Nggak ada orang yang sukses kemudian nggak butuh pengorbanan. Ini alasannya signal saya jelek, terus diam nunggu signalnya. Memangnya signal bisa datang sendiri kan? Terus beli tenda juga nggak mau. Itu apa tenda Pak? Dia bilang untuk camping di bawahnya tower sana. Dia bilang itu. Kemarin mana alasannya signal si rumah saya jelek. Kalau gitu beli tenda sana. Dia bingung juga, nggak nyambung juga. Untuk apa tenda kok? Signal nanti saya suruh itu supaya camping di bawahnya tower kamu. Tapi kalau orang Palu sampai kehilangan signal itu bangetan itu menurut saya itu. Ini kan provinsi berarti di Palu semua ya. Selesai. Jadi Ilmi itu ya, nanti cari sosmed yang coba perhatikan saya deh Ilmi kalau saya ngomong ya. Iya Pak. Jadi apa sosmed yang paling banyak digunakan calon penumpang di Taipa itu apa? Yang berbeda penumpang Taipa dengan penumpang Pantoloan. Saya yakin saya 35 tahun tinggal di Palu, meskipun saya orang Jawa. Saya sudah dari dulu itu hari-hari saya manfaatkan Pantoloan pelabuhan karena nggak mampu beli tiket pesawat. Saya karakter pelabuhan itu dua-duanya tahu. Donggala saya paham, zaman dulu Donggala dipakai penumpang juga. Itu ya, nanti perbaiki rancangan kegiatannya ya. Saya minta dirombak semua itu, karena nggak nyambung seperti penguji bilang tadi. Antara kegiatan dengan langkahnya nggak sama. Langkah, tahapan, kegiatan sama dengan langkah kerja, mirip dengan itu. Jadi kamu bilang mau makan, tapi kamu kerjakan itu seperti orang mau mandi. Ini nggak sama langkah kerjanya, orang makan dan mandi itu. Orang makan nggak perlu sabun. Saat kamu mau makan, menyiapkan sabun. Jadinya begitu nanti ya. Oke Pak, di Vial saya mohon bimbingannya nanti kaitannya dengan pelaksanaan. Karena nanti di ujian akhir bukti pelaksanaan loh. Kalau rencananya sudah salah, berarti buktinya juga akan salah. Sehingga tujuan yang mau dicapai, mensosialisasikan alur pelayanan kepada penumpang, nanti tidak tercapai nanti. Karena yang kamu kerjakan sudah menyimpang. Meskipun orang baru, tolong lebih proaktif ya nanti ke senior-senior yang di Dinas Perhubungan, tanya-tanya. Tidak ada CPNS yang orang lama, pasti orang baru. Semua juga mengalami seperti itu. Tapi yang lain bisa, Anda harus bisa. Ilmi ya. Oke, Ya, Pak. baik. Saya rasa itu saran saya lebih proaktif lagi dan lebih kreatif lah. Kemudian lebih teliti lagi juga. Semoga. Oke. Saya cukup sekian dulu. Saya kembalikan ke Ibu Risma sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pos dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu penguji atas masukan dan saran Ibu untuk perbaikan penyelesaian rancangan ini dan kepada Bapak Mentor. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir memberikan dukungan dan penguatan terhadap Ibu Ilmi. Baik kepada Ibu Ilmi, selamat dan sukses dan peserta Ibu Ilmi telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk meninggalkan ruang seminar. Susah